Tsunami berasal dari dua kata bahasa Jepang, su bermakna pelabuhan dan nami berarti ombak besar. Sederhananya, tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 7 skala Richter, longsoran bawah laut, letusan gunung api laut bisa menjadi beberapa pemicu lahirnya tsunami. Namun, dampak dari bencana itu jauh dari kata sederhana. Kengeriannya baru akan terasa jika gulungan ombak raksasa itu terlihat oleh mata dan gemuruh suaranya ditangkap langsung oleh gendang telinga. Mulanya, tsunami hanya memiliki ketinggian 30-60 cm di laut lepas. Semakin mendekati pantai, ketinggiannya akan meningkat karena terjadi pendangkalan dasar laut. Ketika gelombang itu menyentuh daratan, tingginya berkisar antara 15 hingga 30 meter, memicu banjir dengan kecepatan arus mencapai 90 km per jam. Kecepatan yang lebih dari cukup untuk melumat daratan, menyaput pesisir hingga berkilometer jauhnya, menghancurkan pemukiman, juga mencerabut jiwa-jiwa yang bernyawa, menimbulkan kerugian dalam segala aspek kehidupan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dianugerahi garis pantai sepanjang 95.181 km menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di tahun 2019. Nilai tersebut dibukukan sebagai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan luas laut mencapai 5,9 juta kilometer persegi. Namun, bagi dua sisi mata uang, anugerah ini bertalian dengan risiko bencana yang membayangi. Indonesia termasuk dalam wilayah lingkaran api Pasifik dan memiliki palung yang membujur di sepanjang Pulau Sumatera dan selatan Pulau Jawa. Kejadian tsunami beberapa kali melumpuhkan pesisir di berbagai daerah di Indonesia. Letusan Gunung Krakatau 1883 tercatat sebagai letusan gunung api paling mematikan yang turut andil menyebabkan tsunami. Namun, pukulan terbesar bangsa ini terjadi ketika tsunami di penghujung tahun 2004 meluluhlantahkan bumi Serambi Mekah, Flores, Maluku, Sulawesi, Sumba, Lombok, Alor, Banyuwangi, Palu, Biak, Banggai, Nias, Pangandaran, Bengkulu, Mentawai, dan Banten adalah segelintir daerah yang pernah merasakan pahitnya bencana tsunami. Tsunami teranyar di Indonesia adalah tsunami Selat Sunda pada 18 Desember 2018. Tsunami tersebut menenggelamkan pesisir Lampung dan ujung Kulon, Banten. Tsunami ini terbilang istimewa jika dilihat dari proses terbentuknya. Melalui video dokumenter ini, kami mencoba merekonstruksi tsunami Selat Sunda, ditilik dari sejarah dan kacamata para saksi hidupnya. Bencana memang tidak dapat ditampik datangnya, tapi kerugian dan kerusakannya dapat kita tekan jika mitigasi digalakan dan pelajaran dari kejadian sebelumnya tidak dilupakan. Malam itu malam purnama. Ombak mengalun lembut di bawah hamparan antariksa. Dari kejauhan terlihat ronah merah anak Krakatau. Sepercik merah di antara hitam, lahar panas anak Krakatau dikelilingi oleh kabut abu berwarna hitam yang mengepul setinggi kurang lebih 400 meter. Ini bukan kali pertamanya anak Krakatau erupsi pada tahun itu. Anak Krakatau telah mengalami erupsi selama 6 bulan terakhir, dan pada akhirnya pada malam 22 Desember 2018, sepertiga tubuhnya runtuh. Badan anak Krakatau runtuh ke permukaan laut dan memicu gelombang tinggi yang merambat di antara Pulau Rakata dan Pulau Sertung. Tumbukan antara gelombang dengan dua pulau ini mengakibatkan gelombang membelok ke segala arah. Jangkauan gelombangnya mencapai Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dalam waktu 20-25 menit. Gelombang tinggi ini menerpa pesisir pantai Kecamatan Sumur Pandeglang, dari Pantai Carita hingga Tanjung Lesung. Untuk beberapa orang, tsunami ini dianggap aneh. Di Cigorondong dan di Ujung Jaya, tsunami ini datang dari pinggir. Orang-orang berkata, runtuhnya lereng anak Krakatau memicu getaran yang terekam seismograf BMKG di Cigelis, Pandeglang. Sinyal getaran yang tidak terekam sebagai gempa tektonik. Hal ini menjadi salah satu fenomena unik dan tak lumrah. Tsunami Selat Sunda disebabkan oleh longsoran gunung yang runtuh dan mengganggu kestabilan kolom air. Bukan didorong oleh gempa tektonik yang kerap terjadi di Indonesia dan lebih mudah dideteksi. Tak ada pemberitahuan
Tanpa aba-aba peringatan, semuanya terjadi begitu mengagetkan. Berikut adalah tutur kisah rekam jejak tsunami Selat Sunda dari sudut pandang para penyintasnya di Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ujung Jaya, 17 Juli 2023. Aku bertemu kembali dengan sejarah. Injakan kaki yang 6 purnama lalu ketempuh, kini kulalui kembali. Tsunami. Malam purnama dengan pasang perbani. Jika aku harus mengisahkannya kembali, aku takut. Aku takut tidak bisa menahan tangisku. Malam purnama tak berawan. Kejadian tsunami itu saya turun dari masjid, terus turun ke rumah tetangga. Kata Pak Maksar, yuk ke rumah saya. Ada apa? Enggak, ngopi-ngopi lagi lihat TV di sana di rumah saya. Entah kenapa bilang anak saya tuh, yang punya anak kecil itu tuh, Pak pulang, ada apa? Tak, ada tsunami tuh. Yang benar. Iya, tuh lihat aja tuh di sana. Dan lihat saya, ya, iya benar. Tingginya itu 20 meter. Ketinggian ombak laut itu 20 meter. Terus saya lari ke sini sama istri saya sama anak saya bertiga. Sampai ke sini ke daerah Cikaung. Paginya saya pulang lagi ke sana. Kecepatan tsunami itu cuman 5 menit. Udah nyampe mana? Nyampe itu jalan sawah itu. Enggak nyampe. Kira-kira lah 1000 meter dari laut ke sawah itu, air laut itu ya. Dulunya nggak ada rasa apa. Terus dikasih saudara. Dikasih saudara. Udah itunya udah nonton TV, terus saya masuk kamar, terus kata saudara cina udah lari cina di situ, di mana di sumur ada tsunami tuh. Enggak, di sini mah enggak ada apa-apa. Iya cina udah tengok cina ke mana, ke pesisir, ke pantai, nggak ada apa-apa, bagus cuacanya, bagus, nggak ada ombak, nggak ada apa, surut. Terus saya tidur lagi. Udah tidur lagi, terus mati lampu. Udah mati lampu, udah cina itu lari, cina orang-orang udah pada lari. Kata saya, enggak di sini mah enggak. Udah ke pesisir tengok lagi, ditengok. Ya udah ombak besar. Terus saya di barang ditengok. Oh iya sih, cina udah lari saya ke mana, ke sawah. Terus lari, pokoknya namanya lari. Udah lari. banyak orang lalu udah gitu kemana, ke itu tuh ke Kampung Putih larinya. Udah dari Kampung Putih suami ngikutin, udah jangan pulang, rumah udah nggak ada, udah cepak di itu ombak. Ya udah, terus pagi-pagi turun balik lagi ke lokasi yang kejadian. Ya udah nggak ada apa-apa, rumah nggak ada. Itu kan malam hari ya, tanggal 20-an kalau tidak salah, itu malam hari, kebetulan malam minggu, dan juga posisinya terang bulan. Ya biasa kan waktu itu belum menikah ya, jadi kita nongkrong gitu. Kebetulan saya lagi ada di depan rumah, kan rumah yang di Cikaung Samberang, di depannya ada rumah kosong. Terus saya lagi di sana ngobrol waktu kejadian itu gitu. Dan ya bener-bener silent, gak ada warning sama sekali, gak ada peringatan. Langsung ada Tiba-tiba langsung. Nah kebetulan kan kita tahunya itu awalnya bukan tsunami sih, karena kalau bahasa Sundanya itu banyak yang teriak kayak tambak kalembat. Nah, jadi kalembat itu kayak ketutup air gitu ya, kan tambak dekat tambak kalembat gitu. Kirain saya ya air pasang biasalah, kan memang kalau pasang suka besar ya.
ternyata suara gemuruhnya itu kayak gemuruh pesawat gitu. Kami tadinya nggak ngeh lah kalau itu tsunami gitu. Suara gemuruh, terus banyak juga yang berlarian. Pokoknya orang Tanjung Lame, orang Logon Pakis itu udah semua deh lari, udah ke jalan utama tuh penuh waktu itu. Kami masih diem gitu di tempat itu, di rumah, karena kami nggak pikir gitu kalau itu tuh tsunami gitu. Diem, terus nggak lama langsung mati lampu, sinyal pun nggak stabil waktu itu. Saya coba telepon saudara yang di Kertamukti, kebetulan ada yang di dekat kecamatan, telepon di sana katanya tsunami gitu. Nah di sana saya langsung kaget gitu, dan waktu itu ada orang tua juga yang dari Cianjur, kita semua langsung ke ini perempatan Cikaung, kumpul di depan rumah Pak Lurah di sana. Kebetulan Pak Lurahnya ada dan ternyata banyakan juga di sana. Ada yang udah ke Kampung Peteuy, ada yang ke Sempur, karena kan jauh dari laut gitu. Nah Pak Lurah nelpon lah ke pihak kecamatan. Kata Pak Camat, Pak Lurah kalau di sini tuh udah puluhan yang meninggal katanya. Nah dari sana kami langsung, wah berarti ini beneran gitu tsunami. Akhirnya saya sama keluarga udah gak mikir apa-apa, kita larinya ke Sempur, Kampung Sempur ya. Kalau dari situ Cikaung Timur kan itu agak tinggi. Saya bawa orang tua sama keluarga yang di sini juga, yang di Sabrang, dan alhamdulillah nginep di sana, safe alhamdulillah, walaupun trauma. Kalau tsunami, mungkin waktu pas tsunami itu kami ada di posisi Pulau Handeleng. Waktu itu kami ada untuk persiapan untuk pengambilan bibit mangrove. Karena kami setiap menyemai bibit mangrove itu kami mengambil buahnya itu dari Pulau Handeleng. Pas waktu itu kami habis duhur, hari Sabtu itu kami berangkat dari Kampung Ujung Jaya, Kampung Cikaung ke Pulau Handeleng bersama kawan-kawan sekitar ada ya 8 orang ya. Jadi sekitaran sejam 9:30 itu pas kejadiannya. Memang dari sore memang udah kelihatan tanda-tandanya. Seperti ada letusan, itu mengeluarkan bukan lahar lagi, itu api yang keluar. Api itu yang kelihatan dari posisi Handelem itu, Pulau Handelem itu sekitar ketinggiannya sekitar 100 meter lah dari permukaan mulut api itu ya, mulut lahar itu ya ke atas itu. Memang kami juga sempat aneh, biasanya kan cuma letusan uap doang gitu atau asap ya yang keluar itu. Pas waktu itu api yang keluarnya. Memang saya juga itu kan waktu itu mancing ceritanya kan, kami untuk cari makan gitu, untuk laulau makan di situ kan, kami bawa untuk membacakan ngeliwat gitu kan. Mancing waktu itu, saya sempat bercanda tuh ngomong tuh, kata saya itu api kalau dibuat pakai bakar kerbau, kata saya kemakan nggak ya sama kita. Kata Pak Kadus, Pak Mas Kudi itu ya, Pak RT katanya itu jangankan pakai untuk bakar kerbau, katanya pakai bakar gajah aja gitu, katanya kayaknya nggak bisa dimakan karena saking gedenya api itu. Sempat bercanda gitu. Boro-boro itu sempat makan. Baru saya bikin kopi, baru diseruput 2 kali nyeruput, ibu udah ada bunyi. Bunyinya itu kedengeran sama saya itu seperti helikopter yang mau turun. Makanya saya bukan ngeliat ke bawah, ngeliatnya ke atas. Kagetnya itu takutnya ada helikopter yang jatuh gitu kan. Bunyinya persis lah helikopter yang jatuh itu. Nah udah itu Henry kan adanya di posisi pinggir laut sekali tuh, yang di base camp pertama. Nah dia lari ke sana kan, ke kami itu yang ke base camp yang ke tengah tuh. Katanya PRT ada gelombang gede, ada gelombang. Kalau orang Sunda itu ngomongnya kan ombak gitu kan. Ada gelombang gede. Ah kamu Hen bercanda, kata saya kan seperti itu. Ih beneran katanya PRT, ini gelombang ini bukan main-main, kata dia kan gitu. Ah masa Hen? Nah saya penasaran. Saya mau ngambil fiber yang ditampar tadi di dermaga. Itu buru-buru nyampe ke fiber sana. Saya baru di setengah perjalanan kan, di situ ada pilanya juga. Baru di belakang pila tuh air tuh udah bener-bener naik. Saya kan astagfirullahaladzim, ini bener, kata saya ini berarti bukan bercanda. Itu kedengeran itu gemuruhnya gelombang itu yang nerjang kayu-kayu di pulau itu kedengeran banget. Saya lagi ngeliat banget itu waktu masih di darat. Pas itu keadaannya cuaca bagus, nggak ada kendala apa-apa. Jadi waktu itu kan Krakatau itu udah merah, tapi Krakataunya udah merah warnanya, tapi saya nggak berpikiran akan ada tsunami itu. Ya jadi tenang-tenang saja gitu. Itu tiba-tiba pas saya lagi mancing, kedengaran ada suara ombak yang ngeting itu.
Kirain saya bukannya ombak itu yang putih. Gitu. Itu kita lagi mancing sama saudara. Bersama itu ombak yang tinggi yang pertama. Terus setelah ditimpa ombak yang itu, kita tenggelam berdua sama kakak. Setelah itu kita berenang berdua. Setelah itu datang lagi ombak yang keduanya, ya. Jadi di situ kita berpisah sampai sekarang ya sudah berpisah. Sama orang lari pokoknya mah ini juga nih injek batu ini luka nggak inget pakai sendal mana anak gemuk di ais katanya digendong sama ibu ilu akhir nama gitu pokoknya mah muat gak muat ibu naik aja ke mobil nggak diajak juga sama yang punya naik aja. Jangan sekali-kali lagi. Tsunami jangan sekali-kali lagi. Yang mau nggak? Nggak mau. Itu berarti tadi di rumah bertiga ya, bisa bapak sama Dwi? Iya, bertiga. Posisinya waktu itu masih bangun? Masih bangun? Belum tidur? Belum. Masih sore. Oh. Si teteh lagi kerja ini nggak ada. Cuma bertiga aja di sini di rumah. Tadinya bapak nggak percaya, Bu, dikira kapal Tongkang bawa barang katanya. Kapal tongkang. Iya. Kata ibu, masa kapal tongkang kieu kata ibu. Gitu, Lain ya. kan kamu kesana. Kesana. Kalau ibu lolong, Mbak. Kaburuan ini. Abi masih joker. Belum tidur. Atau sore ini jam 9:30 Lagi udang, lain kapal negara keluar, negara udang. pas pada keluar orang-orang semuanya ini terang ini kayak api itu di atas itu pokoknya nggak kayak api aja terang sama api Tanggal 14 bulan mulut. kirain menjauh 14 bulan mulut itu kiamat kirain Manjaya hilang sempur kampung sempur tapi lewat kampung sempur juga yang atas aja pokoknya Nanti kalau kamu cukur atau kau di dalam punya era sempur namanya iya di kampung sempur tidurnya di jalan aja bawa bayi jalan. iya di ke jalan kampung sempur ke mana? Kaunggiran katanya. Tempat pengungsian ya ini kedinginan tidur di tengah jalan jalan. Di jalan. Bukan malam hujan katanya. Sangsara Jadi waktu itu sama sekali nggak ada acak-acakan Kak, acak-acakan. Kadang-kadang kan orang di Tanjung Lama itu punya saudara di mana, punya kenalan di mana, udah waktu itu acak-acakan nyari-nyari warga itu susah. Waktu itu susah. Ada yang di Kampung Sempur, ada yang di Kampung Putih, ada yang di Kampung Cikaung, ada yang di Kampung Jegirang. Bahkan ada yang nyampe ke daerah Laut Selatan yang punya saudara di sana gitu Pak. Jauh berarti ya? Lumayan jauh. Waktu itu kan karena mungkin baik dari relawan maupun pemerintah itu belum tahu ya, tahunya itu dari daerah Taman Jaya aja, dari daerah Paningis, karena mereka itu adanya di pinggir jalan, lagian pinggir pantai, jadi tersentuh 2 hari setelah pasca. Sementara kalau di Tanjung Lama itu kalau nggak salah seminggu. Soalnya kan di Tanjung Lama itu kayak bantuan segala macam saya yang ngurus sebenarnya. Saya yang di depan, yang ngurusnya itu saya sendiri sebenarnya bersama teman-teman gitu kan. Cuman saya yang di depan waktu itu. Cuman waktu itu belum ada yang berani. Jadi ada yang waktu itu kalau nggak salah saya ngobrol langsung, kebetulan ada Pak siapa ya, tentara dari Cilegon sama dari tambang emas yang di Cikoneng itu. Saya ngobrol-ngobrol, waktu itu belum ada apa-apa, belum tahu. Artinya relawan itu belum tahu, pemerintah itu belum tahu. Nah dari situlah saya ngobrol dan sama Pak tentara. Beliau itu akhirnya pulang akhirnya diarahin ke sana, gitu kan, kayak relawan pemerintah gitu kan, diarahin ke sana. Maka dari situlah hampir satu minggu baru
di sana itu ada bantuan segala macam itu. Cuman ya namanya pemerintah kan ada gejala ini itunya kan harus ini itu nggak kayak relawan. Kalau relawan kayak makan cabai artinya gitu kan, begitu dengar langsung turun, kalau pemerintah kan banyak tahapan-tahapan gitu. Makanya kenapa artinya kita bukan menyalahkan pemerintah, bukan melemahkan pemerintah gitu kan, cuman kan di sisi lain pemerintah juga ada undang-undangnya seperti ini kan. Kalau nurunin apa-apa gitu nggak kayak relawan kan tinggal cek udah beres gitu. Dulu dari relawan dari mana aja Pak yang Bapak ingat ngasih bantuan? Kalau saya ingat mungkin ratusan relawan, saya udah nggak ingat lagi gitu kan. Yang kayak dari kalau nggak salah UI juga ada, ITB juga ada, dari pokoknya dari relawan lain-lain lah. Itu kayak dari Bandara Angkasa Pura II, terus yang saya ingat terus dari Dompet Duafa, terus Duafa Harfa, itu banyak sekali. Cuman saya nggak ingat satu-satunya, soalnya kan dulu kan nomor HP-nya banyak di saya, setiap yang ketemu sama saya pasti ngasih nomor HP. Begitu saya ganti HP udah nggak pada ini, hanya sebagian yang ada. Itu waktu itu Bapak memegang dokumennya nggak Pak? Misal bantuan yang masuk berapa atau nggak ada? Langsung datang? Sebenarnya saya dulu pegang satu-satunya orang yang ngasih uang itu buat masyarakat berapa gitu kan, buat keseluruhan masyarakat yang terdampak gitu kan. Terus yang terdampak total berapa ada dulu, cuman bukunya saya nggak tahu di mana, itu hilang, ada yang buat masjid apa gitu, ada semuanya, bahkan saya unjukin di masyarakat ini buat ini gitu. Berarti arsipnya ya, bahkan dari Pak Gusnur juga saya ngobrol tuh sama Pak Gusnur itu kan kiai itu kan, saya ngobrol langsung sama beliau ngobrol langsung. Bahkan kan masjid itu kan ada yang di depannya itu Gusnur. Ya, saya lihat dia tuh. Itu saya ngobrol langsung sama beliau. Itu chat dari Pak Gusnur itu. Chat segala pintu segala apa masjid itu dari Pak Gusnur. Waktu itu kebetulan Pak Gusnur juga habis berapa puluh juta itu. Masjid belum lagi ngasih ke masyarakat, langsung beliau itu kalau nggak salah 10 juta buat masyarakat, keseluruhan masyarakat Animal. Ini emang bantuan datangnya cukup cepat ya Pak, setelah ada tahu kejadian langsung banyak bantuan. Tapi dari itu kan bantuan mungkin secara materi ya Pak, untuk meringankan dampak. Mungkin ada bantuan yang berupa pelatihan untuk persiapan pencegahan ada Pak? Banyak sekali. Waktu itu kayak trauma healing atau apa gitu kan. Terus saya juga sampai tuntas tuh sama SIP itu nggak tahu saya singkatan dari apa tuh, soalnya dia bahasa Inggris. SIP itu baru tahun berapa ya, tahun 2021 kalau nggak salah, 2021, 3 tahun sih di sini. Itu kayak MCK apa itu kan dari SIP. Terus ya yang ada di jalan-jalan itu kan dari SIP. SIP itu emang terus. Kami kan panik, yang ada di pulau itu kami panik ini harus gimana. Sebenarnya sih kalau nggak panik, memang Pulau Handelim itu nggak impas gitu, nggak impas sama gelombang. Cuma kita saking panik ngelihat gelombang dan bunyinya juga gitu kan panik. Kita dievakuasi ke booth yang punya petugas TNUK. Nah, kami orang kalau nggak salah 28 orang, sama ada PKL juga 2 orang di situ yang dari Labuan. Masih perempuan juga masih kelas 2 lah. Nah, udah itu kami dievakuasi menuju kami ke kali namanya Cihandelem. Itu perjalanan Cihandelem kalau normal seperti sekarang paling sekitar ya 2 menit lah kita kami nyampe. Itu mah udah hampir 1 jam kami nyampe. Itu gaspol. Posisi mesin adanya itu 30 PK, mesin tempel loh Suzuki mereknya. Itu kenceng kan larinya. Sampai 1 jam kami baru nyampe ke sana. Saking dihempas lagi dari samping, dihempas dari belakang sama gelombang. Itu kelihatan saya sebelum kita nyampe apa gelombang itu nyampe ke booth kami, itu kelihatan sama saya itu sekitar tingginya itu sekitar 40 meteran. Itu nggak taunya yang bunyi seperti helikopter tuh ujungnya gelombang nih. Yang dari tengah lengkung dia, dari tengah lengkung datang, melengkung gini. Ini nih ujung ini nih yang bunyi, jadi ketiup angin bunyi dia. Alhamdulillahnya mungkin kami diselamatkan sama Allah juga gitu kan. Pas mau nyampe ke booth kami itu udah reda.
Jadi memang tandangan tuh masih lumayan sih gitu, tapi udah nggak tinggi-tinggi amat gitu kan. Alhamdulillahnya. Karena di situ ya banyak pulau-pulau kecil juga kan gitu. Dan di situ kan petahannya mangrove semua kan di situ. Alhamdulillah gitu kan masih kuat lah mangrove. Walaupun nggak nyampe gelombang yang tinggi itu nyampe ke bot kami, tapi kan kencangnya tarikan air ini kan kami ini mesin sampai nggak bisa jalan dong. Ada narik ke kiri air tuh, ada narik kan di situ posisinya selat gitu kan, selat dari pulau ke pulau kan gitu kan. Makanya gelombang tuh dari kanan kiri, dari depan belakang ada gitu imbasannya gitu kan, imbasannya ke kebut kami itu. Nah, sesudah kami masuk ke Cihandelem, kami tambatkanlah but itu kiri kanan, depan belakang ditambatan ke pohon mangrove. Setiap air datang dari tengah, kami masuk handal maju. Walaupun itu masih ditambat di mangrove, kalau itu senariknya yang kuat, itu sampai kering loh, jauh loh kering. Narik gelombang ke tengah itu. Kami masuk handal mundur, sampai kering itu laut. Kalau nggak salah kering totalnya itu era sekitar dari Pulau Handelem aja ya sekitar 40 meteran yang kering, itu 3 kali kering. Itu buat kami jalan, awal itu kering. Sampai nggak bisa jalan kandas loh buat itu. Padahal di situ airnya sekitar 4 meteran kalau normal sekarang nih, 4 meteran dia dalamnya. Itu kering total. Makanya ikan-ikan juga itu banyak yang terhempas ke pulau gitu kan, itu juga nggak ketarik lagi gitu waktu itu. Waktu itu yang ada di pikiran Bapak atau yang Bapak rasain pas kejadian itu gimana Pak? Oh bukan main, nggak enak makan, nggak enak tidur tuh selamanya 2 bulan lebih makan nasi kayak hampas kelapa itu. Tahu kan apa kelapa? Bagaimana rasanya? Minum nggak enak, ngopi nggak enak, semuanya makan nggak enak. Kalau kayak ucapan orang tua mah, badan saya nih ketiup angin, badan saya itu ngehalang, sering roboh. Ada berapa rumah Pak yang kena? Di Tanjung Lame itu yang rumah total itu 10, yang rusak ringan 1 orang, 1 rumah, jadi 11 rumah semuanya. 11 rumah. Tapi katanya waktu itu masjid nggak rusak ya Pak? Yang di pinggir? Enggak, kalau masjid sama sekali nggak rusak, bahkan 2 sap ke belakang dari imam itu nggak ada yang basah. Sebenarnya air itu hampir sepinggan sih di dalam. Sebenarnya cuman sapan dari yang 3 ke belakang itu basah semua, lumpur semua. Dari sekolah. Naik motor buka Iya, sabrang. iya, setiap hari ke sawah nggak kebantu-bantu. Jadi ini kami mau nanya-nanya tentang itu sih pengalaman Ibu waktu kejadian tsunami 2018. Kalau boleh tolong diceritain dong Bu, waktu itu kayak apa yang Ibu lihat, apa yang Ibu alami dan Ibu rasain kayak gitu, ceritain. Ketakutan, oh emang nggak ada habisnya ketakutan waktu tsunami. Pokoknya mah ntar ya waktu tsunami alam dunia kuning kayak ada api. Tsunami ya, ini di laut ya. Pokoknya mah kayak ada kapal tongkang. Kata suami saya mah katanya, apa itu mah kapal tongkang? Pak bangun kata saya ya. Ini ada apa tuh di laut tuh ya? Ngeburu kata ibu. Kapal tongkang saya bawa barang. Terus aja dia wiridan. Wiridan mbak. Terus mbak. Orang-orang pada nangis ya cek ibu teh gitu. Orang-orang tuh udah pada nangis semuanya tuh. Ayo keluar. Ayo kapal tongkang bawa barang. Terus aja begitu aja. Langsung meriksa ke situ. Orang-orang udah pada lari, orang-orang mau udah kemana-mana, udah pakai celana semuanya. Wah, mana yang udah pakai celana? Ya jelas, jadi kerugian jadi alatnya juga, alat tangkapnya juga banyak yang hilang, terus perahunya banyak yang hilang juga, banyak yang rusak. Kerugian materi juga itu situ ya. Itu waktu dulu Bapak sempat mencatat kerugian nggak Pak dari anggota kelompok nelayan? Kalau kerugian sih, kalau dulu saya mencatat, cuman catatannya hilang dan sekarang lupa catatan itu, soalnya udah lama ya, jadi udah
nggak ingat lagi catatan itu sudah ini ya, ini sudah hilang ya. Enggak. Saya juga dulu itu waktu di Majalengka. Jadi saya juga meyakinkan ya, makanya bahwa di kampung saya ini nggak bakal nyampe, nggak. Cuman ini akibat mati lampu aja nggak sinyal, makanya di sini tidak bisa dihubungi itu. Saya meyakinkan itu waktu di sana juga, yakin itu bahwa di sini tidak nyampe ke kampung saya. Dan alhamdulillahnya Ya, memang benar ya, yang benar. Meskipun itu cuma mengobati rasa resah saya aja ya, tapi saya meyakinkan itu bahwa di sini tidak sampai ombak ini karena di sini nih lautnya dangkal, terus ada pemecah gelombang, ada terumbu karang di sana di depannya. Jadi sebelum datang ke kampung terus pecah di tengah. Itu pemikiran saya waktu di sana. Memang kerusakan itu sih banyak. Jadi selain dari perahu, nelayan itu, terus pesisir pantai itu banyak yang berubah. Yang tadinya pantainya banyak rimbun pepohonan, sekarang luas pantainya. Jadi yang tadinya tidak bisa lalu lalang, kita akibat gelombang yang gede itu akhirnya kayu-kayunya udah tumbang, jadi pesisir pantainya itu luas, sekarang bisa buat lalu lalang. Waktu itu ada pengaruhnya nggak pas sama tangkapan hasil nelayan kayak setelah 4 atau 5 bulan? Masih ada pengaruhnya? Masih ada pengaruh. Itu 1 tahun malahan. Itu 1 tahun itu hasil tangkapan itu kurang produktif. Sampai segitu ya? Iya, 1 tahun itu belum pulih. Itu kalau misal dinominalkan dalam uang itu kira-kira biasanya dapat berapa Pak kalau kayak normal dan setahun setelah tsunami itu? Kalau biasanya rata-rata per 3 malam itu rata-rata 40 kilo sebelum tsunami ya. Sebelum tsunami itu 40 kilo misalnya rata-ratanya sekali turun. Kalau setelah datang tsunami itu sebelum 1 tahun itu paling 10 sampai 15 kilo. Akibat mungkin ikannya juga kan kegusur ke darat juga. Soalnya banyak yang masyarakat yang nemuin ikan yang di daratan setelah tsunami itu. Cuman ini aja, sejajar gini aja yang masih ada. Ini nih. TV kulkas nggak ada. Nggak ada. Rambut dapur. Ambang-ambangan. Nggak ada. Kasur semua. Kasur hilang, kulkas. Keluar rumah. Iya, keluar rumah. Cuma rumah doang ini. Kalau rumah alhamdulillah. Kulkas, TV nggak ada. Kalau kondisi keluarga waktu itu udah sempat ngungsi? Ngungsi. Udah. Ngungsi. Pas itu Ini berdua sama ini nih. Bapaknya nggak ada di laut. Kirain mah udah nggak ada. Tapi alhamdulillah masih di sayang. Jam 9 ini, jam 9. Masih belum tidur. Kalau udah tidur mah nggak ada. Orang sini mah pasti lama. Langsung mengamankan diri. Waktu itu pagi-pagi kejadian berlalu, pagi-pagi survei ke masyarakat, ke lapangan. Nah, ada beberapa kejadian yang memang luar biasa. Ternyata tsunami ini mengakibatkan dampak yang luar biasa sampai di kampung, kalau di wilayah Desa Cigorondong itu kampung Katapang sama kampung Cigorondong Sabrang itu habis semua rumah. Kisaran ada, kalau di Katapang itu kisaran berapa rumah ya? Kisaran 40 lebih lah. Kalau di Cigorondong Sabrang itu kisaran ada 7 rumah lah, kurang lebih seperti itu, habis semua. Nah kemudian karena memang kejadian ini kan sebenarnya tidak terduga di awal. Jadi waktu itu memang di kami khususnya di Kecamatan Sumur ini, waktu itu kan pas waktu kejadian tsunami itu mati lampu ya. Jadi sempat miskomunikasi dengan orang luar, sehingga waktu itu baik itu pemerintah di tingkat kabupaten ataupun dari pihak-pihak luar lah yang dianggap memang di luar area Kecamatan Sumur, itu mereka tidak tahu bahwa Kecamatan Sumur ini terdampak tsunami juga, karena waktu itu yang boomingnya itu kena tsunami itu hanya Tanjung Lesung. Tanjung Lesung, karena kenapa Tanjung Lesung
langsung ramai karena waktu itu kalau tidak salah itu ada acara Seventeen kalau tidak salah. Nah, kalau Cigorondong, kalau sumur lah, umumnya sumur itu kalau tidak salah 3 hari baru diketahui oleh orang tua karena waktu itu sinyal tidak ada. Soalnya jaringan kalau di sini kan kalau mati lampu sinyal hilang gitu kan. Di pertengahan mungkin di antara Tanjung Lesung sini kan ada beberapa jaringan tiang listrik yang roboh karena bencana tsunami sehingga kan tidak ada sinyal. Dan 3 hari baru kita bisa ada bantuan yang di luar untuk membantu masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Sumur khususnya di Desa Cigorondong. Jalur evakuasi gitu. Ada, bahkan di 2018 setelah kejadian itu kita dari pemerintah desa mensupport untuk kegiatan khusus kebencanaan, diantaranya kita bangun jalan evakuasi yang ke Kampung Sempur, walaupun dengan dana desa yang minimal ya, tidak sebesar anggaran-anggaran lain. Kita bangun papan-papannya juga kayak arah evakuasi, pelang-pelangnya. Cuman memang waktu itu juga kita belum bisa membangun sarana prasarana di tempat pengungsian karena memang butuh banyak sekali pertimbangan kayak lahan, terus anggaran juga. Tapi ada juga bantuan dari SIP kalau tidak salah itu terkait dengan fasilitas peralatan kayak genset buat nanti di tempat pengungsian kalaupun nauzubillahnya terjadi bencana lagi, itu ada tenda, terus ada kayak selimut, alat-alat lainnya itu udah ada. Untuk bantuan seperti kayak alat perahu, alat jaring kayak gitu, apakah dari pemerintah ada, Pak? Dulu ada wacananya dari DKP, cuman memang sempat ada aksi juga kan ke kabupaten karena memang belum terrealisasi sampai sekarang. Karena mereka tuh sebetulnya menagih janji Bu Susi waktu itu yang katanya kalau nelayan yang kapalnya rusak itu akan diganti sekian persyaratannya gitu. Tapi memang sampai sekarang belum ada. Nominal ganti rugi Pak yang didapat. Ganti rugi itu bervariasi tergantung kerusakannya. Berapa persen kerusakannya dia imbangkan ke situ. Misalnya sekitar 400.000 yang kerusakan atau yang dirugikan itu ya, 400.000 lah digantinya gitu ya. Jadi bukan diganti, disumbangnya gitu ya. Jadi yang kerusakannya nominal 1 juta ya 1 juta gitu. Jadi emang disesuaikan kerusakannya. Waktu itu yang Indonesia Bank itu tuh berarti dari pemerintah, Pak? Itu swasta. Oh, jadi dari pemerintah sendiri enggak ada. Jadi setelah itu ada dari pemerintah. Oh, jadi bantuan dari pemerintah sedikit lebih lambat daripada dari swasta. Ya. Jadi kalau dari pemerintah itu nunggu data dari desa dulu. Jadi lambatnya itu harus proses melalui desa dulu, dari desa, kecamatan, terus bertahap. Oh, jadi nggak langsung nyampe ke tangan, tapi nunggu dulu data ya, Pak? Nunggu data dari bawah dulu. Kalau dari swasta kan turun langsung ya. Dulu waktu setelah kejadian tsunami, apakah ada nelayan yang jadi berhenti total melaut, Pak? Cuman sementara. Iya, kebanyakan sementara. Jadi mungkin akibat trauma ya. Jadi udah kesini udah lebih dari 4-5 bulan dia turun lagi. Soalnya penghasilannya cuma dari situ doang. Kalau berhenti melaut total itu penghasilannya jadi tidak bisa ini lagi. Ada dikasih orang-orang dikasih rumah, memang enggak satu bagian dikasih rumah, memang enggak cuma ini doang. Kok bisa beda gitu, Pak? Nggak tahu, nggak kebagian semuanya. Ada. Sebelum kesini berarti di Huntara ya, Pak? Iya, di Huntara. Itu beda. Udah beres ini saya kesini. Huntara itu diambil lagi, gantinya ini. Kalau Huntara, bedanya Huntara sama Huntap ini apa? Bedanya enggak diampar sama kayak gini, enggak, cuman tanah aja. Oh, di Huntara tanah aja. Iya, bikin sementara doang.
ke saudara saya nggak mau, mendingan pasang tenda di sini sementara. Dengan untungnya ya itu dibikin guntara. Kalau nggak kayak gini, saya di sini, bukan main besarnya. Sama kayak laut ini di sini. Kalau udah banjir, ini saya di sini. Sebetulnya ini, ya saya nggak kerasan. Kenapa? Ketakutan. Sama seperti tsunami. Tetap takut ada banjir ya Pak? Iya. Tingginya di sini 2 meter air. 2 meter? Dalamnya 2 meter. Ini cuma 2 meter tingginya ini dindingnya ini. Oh sampai di dinding itu Pak airnya? Iya, bilang kebesaran air turun dari tanah datangnya ya. Iya, datangnya kencang ke sini. Entah saya ketakutan, sebetulnya saya nggak kerasa di sini. Kalau ya ada yang ngungsi lagi, mas saya udah ditinggal di rumah ini mah. Kenapa? Cuman nggak ada gantinya gitu. Udah aja di sinilah. Mati nggak 2-3 kali, cuma sekali mati mah. Saya pasrah. Udah di sini aja lah. Nggak kemana-mana, jangan kemana-mana. Bilang anak saya, istri saya. Kalau mati di sini boleh nggak apa-apa. Yang tahu dia itu dah Gusti Allah. Lagi habis kejadian tuh ada bantuan gitu nggak sih Bu dari pemerintah atau mungkin dari kayak relawan? ada, alhamdulillah ada relawan, ada pemerintah, ada alhamdulillah. Kalau nggak dibantunya bagaimana hidup? Nggak ada, nggak punya apa-apa. Bantuannya apa aja Bu waktu itu? Masa mie, beras gitu. Makanan. Terus baju, minyak, bangsa minyak, semara apa, sama banyak. Ya alhamdulillah bantuannya. Dulu tuh waktu Ibu lari pas kejadian itu tuh kayak asal lari gitu aja atau kalau pindah mau kemana Ibu? Ya takut air gitu. Oh takut aja. Pemerintah kalau mau ini ada yang bantu, mau didam ini nggak bisa air gitu. Hanya kan air hujan, air masuk di kali ini kan besar, kurang di sini nggak layak. Kondisi airnya gimana? Airnya itu goreng, jelek, airnya bau. Percuma ada sumur gitu deh, percuma nggak bisa dipakai, bau. Buat makan minum berarti nggak bisa? MC kecil, MC kecil. Masalah korban itu yang meninggal 3 orang, yang rumah parah itu kisaran 60 lebih lah, 64 kalau tidak salah, parah hancur habis, tidak tersisa. Kalau sekarang itu di sebagian ada yang di Bukit Baru yang tetap itu kampung baru yang dibantu oleh pemerintah kabupaten, dibuatkan perumahan, dan yang sebagian itu mungkin karena ada beberapa NGO atau dari yayasan bantuan untuk masyarakat dibuatkan hunian sementara, dan sampai hari ini masih banyak yang dihuni. Nah karena memang berproses berjalannya waktu, mungkin sebenarnya dari pemerintah itu di kampung sana itu sudah dikategorikan zona merah, tidak diharuskan untuk dibuat rumah kembali. Berhubung karena memang pertama mata pencaharian mereka sebagai nelayan di situ, akhirnya membuat rumah sendiri, dan kemudian karena memang tanahnya tanah milik pribadi mereka, kalau pindah kan otomatis pertama jauh dengan mata pencaharian mereka, dan kedua lahannya kan sayang mungkin seperti itu. Dan akhirnya kita upaya bagaimanapun, terutama kami dari desa, masyarakat ini tidak menghiraukan, dan pada akhirnya sekarang sudah dibikin rumah kembali kan gitu. Jadi padat kembali. Nah selain daripada itu juga
Kalau dari pemerintah sih kayaknya nggak ada sih ya, kalau dari pemerintah. Tapi kalau dari, kan misalkan kalau dari dompet apa kan bukan pemerintah ya, itu dari itu. Tapi kalau dari pemerintah kayaknya enggak, kayaknya. Mungkin kayak yang berupa sembako gitu nggak sempat kebagian juga nggak Pak? Kalau dari sembako sih kebagian, tapi kan bukan dari itu, dari relawan ya. Kalau dari relawan alhamdulillah terima itu. Tapi kalau dari berupa dari pemerintah itu ya kayaknya enggak. Kalau yang huntap yang di sana itu? Kalau huntap, oh baru iya, kalau huntap itu dari pemerintah. Itu udah agak lama setelah. Iya. Kalau itu kan huntap nggak semua orang dapat huntap. Yang walaupun yang rumahnya besar. Iya, cuma yang rumahnya nggak ada baru dikasih huntap gitu. Kalau yang rumahnya nggak ada baru dikasih huntap. Kalau yang kena dampaknya aja enggak. Kalau buat yang sehari-harinya melaut itu semuanya dapat bantuan kapal itu Pak? Yang dari ACT itu dapat semua? Kalau dari ACT itu alhamdulillah dapat semua. Kapal aja atau gimana tuh? Apa? Yang dikasih dari ACT itu kapal doang atau lengkap sama? Lengkap sama alat tangkapnya, sama mesin-mesinnya. Kalau saya pribadi ya, emang artinya kalau gambaran ke sana saya juga mengharapkan itu dari pemerintah itu ya artinya ada konsekuensi sih buat masyarakat itu, ya kayak apalah gitu ketika bakal terjadi sesuatu gitu kan, masyarakat itu udah tahu duluan. Cuman saya pernah ke kantor BPBD ya di Kabupaten Pandeglang, bahkan saya nanya, Pak, apakah ini ada semacam alat yang bisa prediksi baik itu gempa maupun tsunami ketika tsunami itu terjadi kayak kemarin, kayak tahun 2018 itu tanpa ada gempa, tanpa ada apa gitu kan. Sampai sekarang itu beliau itu BPBD ya artinya boro-boro kita negara Indonesia yang masih lemah, beliau bilang kayak begitu. Bahkan negara Jepang pun sampai sekarang belum ada yang negara canggih itu, belum ada yang bisa prediksi sampai seperti itu, terkecuali gitu diduluinya sama gempa gitu kan, diawalinya sama gempa baru ada. Kalau misalkan kayak kejadian 2018 itu belum ada alat seperti itu. Sebenarnya kami juga masyarakat mengharapkan seperti itu kan, seperti itu ada sesuatu alat yang bisa memprediksi kayak gempa, kayak tsunami, ya minimal jeda waktu sekian menit atau berapa jam gitu kan, kita harapkan seperti itu. Itu yang pertama, early warning system betul-betul kami butuhkan. Yang kedua, mungkin kami ingin disupport desa dari segi infrastruktur, kayak jalan dari Tanjung Lame ke sini itu kan betul-betul rusak parah, sementara itu satu-satunya akses untuk evakuasi. Nah, kami minta mudah-mudahan gitu, kami harapkan sih jalannya dibagusin gitu ya, atau minimal ada bantuan dari provinsi lah, atau dari kabupaten, atau mungkin dari pusat gitu. Pertama sekali itu jalan. Yang kedua, kami ingin ada satu di tempat evakuasi itu ada satu titik kumpul yang memang fasilitasnya lengkap gitu, kayak kamar mandi, terus kayak mungkin gak usah rumah tapi kayak gazebo luas gitu supaya bisa di sana tinggal. Karena entah besok atau lusa kami kan tidak tahu, apalagi sekarang gencar isu megatrust yang memang sedang di booming-boomingkan. Nah, masyarakat kami itu sebetulnya sekarang tuh lagi di bawah kayak apa ya, di bawah kecemasan gitu, takut megatrust itu kapanpun bisa terjadi gitu. Jadi kami minta di fasilitasnya dilengkapi. Selain dari itu mungkin diedukasi juga, entah itu peningkatan kapasitas terkait kebencanaan atau apa gitu. Kami minta kegiatan-kegiatan itu supaya lebih siap lah, karena bencana nggak bisa dihindari kan, tapi harus kita hadapi gitu ya dengan cara itu. Kalau boleh tahu dari desa sendiri tindakan apa aja yang dilakukan pasca kejadian tsunami, Pak? Ya, jadi pasca bencana itu selain dari pendataan, kami pun menyalurkan bantuan. Terus kami kalau di desa sendiri kami merubah RPJMDes. RPJMDes itu kan 6 tahun. 6 tahun dan itu dikukuhkannya ketika pertama kepala desa terpilih.
Gara-gara ada kejadian ini langsung kami rubah RPJMDes lebih kepada kegiatan kebencanaan kayak BLT, bantuan langsung tunai. Nah, terus ada juga pembangunan jalur evakuasi, bahkan ada kegiatan kebencanaan dan kita support kompilasi. Karena mangrove itu adalah salah satu pemblok ombak gitu yang nantinya bisa bermanfaat kalau itu sukses gitu. Jadi kita ada penghadang ombaknya. Jadi kita rubah rencana-rencana desa yang tadinya sudah diplot selama 6 tahun, kita rubah karena ada kejadian luar biasa ini. Jadi kedepannya lebih waspada. Nah, selain itu juga kita sosialisasi ke masyarakat, kita gaet juga NGO untuk mau menyumbangkan baik itu tenaga pikirannya terkait dengan mau rencana kebencanaan atau apalah supaya masyarakat kami lebih siap gitu, dalam menghadapi bencana. Karena kalau kami sendiri tuh kami rasa tidak mampu. Karena masyarakat kami banyak dan kapasitas kami hanya seperti ini. Kalau dibantu dari segi pemikiran, tenaga, dana, jadi pentahelik gitu ya. Jadi banyak yang ngebantu kami, insya Allah kami siap gitu. Itu yang kami lakukan. Gini ya, kalau masalah kita hikmah, berbicara hikmah mungkin gak terlalu menjurus ke dalam ya. Karena kalau kita berbicara itu alhamdulillah ada tsunami, kita banyak program, enggak juga sih gitu kan. Kami juga tidak terpikirkan di benak kami atau di pemikiran kami hal seperti itu. Tapi setelah tsunami ya ada istilahnya kan, kadang-kadang kita ada donatur dari pihak yayasan lain misalkan gitu yang menggala-galakan harus mengadakan penanaman mangrove. Memang kami walaupun nggak ada tsunami, nggak ada bencana seperti itu, memang kami udah rencana dari awal tuh, memang kami udah rencana penanaman gitu kan. Artinya kita bukan untuk menahan tsunami, kita kan antisipasi gitu kan. Ngelihat kita misalkan pantai ini nggak ada pohon-pohonannya, apa kita nggak ngeri karena ini kan kampung kita. Terus istilahnya desa kita, siapa lagi yang istilahnya kalau nggak sayang ke desa kita, siapa lagi kalau bukan kita, kan seperti itu. Itu dari pemikiran kami muncul dari awal sebelum tsunami. Mungkin ya harapan saya pemerintah ini jangan melihat ke atas lalu melihat ke bawah. Artinya pelosok kampung ini yang harus dilihat sama pemerintah terkait, pemerintah apapun yang terkait bergandengan dengan masyarakat, pasti itu tolonglah lihat ke bawah. Kalau kita ngelihat ke atas percuma, karena yang memilih mereka itu bukan orang atas, orang bawah. Jadi harapan saya tuh adalah sedikit gedenya, entah itu istilahnya bantuan, entah itu ide pemikiran, entah itu cara istilahnya kita gimana sih supaya kompilasi ini bisa menanam di satu titik misalkan gitu. Itu misalkan pemerintah mana yang harus ngomong nih, misalkan ke pemerintah terkait misalkan gitu. Misalkan contohnya gini, kompilasi sekarang bukan nggak bisa nanam di kawasan dalam taman nasional. Karena kompilasi ini punya keterbatasan, tidak bisa menyambungkan ke pihak kementerian, kami kan tersendat. Cobalah tolong misalkan yang pemerintah terkait, kita sambungan di kompilasi ke kementerian atau kemana supaya kami bisa leluasa nanam dimanapun kami nanam. Dan tujuan kami itu kan bagus, mulia bagi kami gitu kan, nggak tahu bagi pendirian orang lain mah. Dimanapun kompilasi pengen menanam, tolonglah pastilah TC itu. Itu harapan kami itu. Dan di pantai-pantai kami juga kan termasuk udah tergerus banyak banget yang tergerus. Jadi harapan kompilasi itu mintanya pengedaman dari batu. Jadi dari bibir pantai ke pengedaman itu sekitar 20 meter. Kami diberi ruang. Kami bisa tanam mangrove. Nah itu. Jadi walaupun tidak memulihkan ke semula gitu, ke 100% semula, tapi minimal di situ kan ada bantuan semacam hilangnya 10 meter, berarti kita bisa menanam 5 meter gitu kan untuk menambah itu, menambah yang hilang itu, yang tergerus sama abrasi itu atau sama tsunami itu. Kalau harapan kami, karena memang kami pun sebagai pemerintah desa banyak keterbatasan berkaitan dengan pelayanan, terutama di bagian masalah bencana, pertama dari fasilitas. Karena sampai hari ini pun kita dari desa sudah membentuk kayak kelompok siaga bencana ya, kelompok siaga bencana, tetapi kelompok ini belum maksimal bagaimana cara istilahnya mengevakuasi dan sebagainya. Salah satunya pengalaman bagaimana untuk membantu ketika masyarakat ini ada kejadian-kejadian di luar ini. Jadi diharapkan pemerintah yang lebih atas kayak misalkan kabupaten, provinsi
bisa membantu memfasilitasi bagaimana kelompok ini bisa membantu ketika ada masyarakat yang memang ada kejadian-kejadian seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau misalkan pas waktu pengalaman kayak kemarin kejadian tsunami, kalau kita menunggu dari pemerintah itu sulit. Tapi kalau ada dari orang lokal minimal, ya kita bisa mengambil evakuasi dini lah, pertolongan pertama untuk si para korban. Jadi seperti itu. Jadi diperlukan sekali seperti fasilitas atau misalkan pengetahuan untuk evakuasi yang lebih baik bagaimana, dan kemudian bagaimana memberikan si pemerintah kabupaten itu kan ada yang namanya BPBD dan BNPB ya, BNPB bisa memberikan bagaimana caranya masyarakat ini tidak trauma berlarut-larut ketika misalkan menghadapi hal-hal kejadian yang di luar dugaan. Bencana memang tidak dapat kita hindari. Karena itu kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi ancaman dari bencana tersebut. Peduli Pesisir ITB undur diri.